Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul adim. Imam Al-Mahdi yang pertama sampai Imam Al-Mahdi yang terakhir nanti. Untuk mengenali siapa Imam Al-Mahdi itu, siapa, karakternya seperti apa, dan ditentang oleh siapa, yang mempunyai sifat yang berlawanan, menentang atau tidak percaya dengan yang dibawa Imam Al-Mahdi, bahkan berusaha membelokkannya. Kalau gambaran yang sangat-sangat jelas itu di zamannya Nabi Musa yang bernama Samiri, itu disebut Dajjalnya di zamannya Nabi Musa. Pembelok tauhidnya yang diajarkan Nabi Musa. Tuhan pencipta semua dalil beserta semua isinya mempunyai dua sisi yang bersifat baik dan buruknya. Seperti yang digambarkan di tubuh manusia, ada sisi kanan dan sisi kiri. Seperti tangan, seperti anggota badan manusia, dan Tuhan tidak menciptakan makhluknya yang menyerupai, menyamai dengannya, atau yang disebut zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib berbeda dengan semua makhluknya. Itu ada sifat wajib, itu ada di sifat wajib 20 bagi zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan atau diserukan, jangan samakan, jangan sekutukan Tuhan dengan makhluknya. Yang ingkar atau yang menyelisihi mereka hanya para penyembah berhala yang tersimpan di dalam hati pikirannya sendiri, atau hanya memberhalakan dirinya sendiri. Yang demikian mereka buta dengan dirinya sendiri dan buta dengan zatnya Tuhan pencipta semua dalil yang ada. Yang disebut Imam Al-Mahdi yang pertama kali Nabi Nuh, untuk menegakkan tauhid dari Nabi Adam yang telah diselisihi anak cucunya Nabi Adam, dan menyembah patung atau para tokoh yang dianggap mempunyai sifat yang terpuji. Oleh sebab itu akhirnya menggambar atau membuat patung diharamkan agar tidak terjadi hal-hal yang terulang, dan dianggapnya tokoh yang dipatungkan disembah atau dipuja seperti Tuhan yang telah menciptakan semua dalil yang ada. Apalagi melukis atau menggambarkan bentuk Tuhan dengan prasangkanya, membayangkan Tuhan atau zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti apapun, yang disebut musyrik hati atau kafirnya dirimu sendiri atau syirik. Ini dari pengertian yang menyelisih seruan ayat Al-Quran dalam memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tauhid yang sama. Semua manusia dibekali agama Islam, karena semua manusia ada janji saat bersaksi di dalam kandungan ibunya. Manusia dilahirkan ke muka bumi ini untuk melaksanakan janjinya sampai akhir hayatnya agar tetap iman Islam. Semua nabi diutus agar memberikan pencerahan ke umatnya masing-masing dan di zamannya masing-masing, membawa tauhid yang sama, satu tauhid, satu Tuhan, satu tujuan, mencari ridho Tuhan pencipta semua dalil yang ada. Semua nabi ada perbedaan di syariatnya, dan yang paling sempurna di antara nabi syariatnya yang dibawa baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau nabi akhir zaman,
Setelahnya tidak ada nabi lagi dan beliau melakukan syariat dari nabi lain dan menjadi rukun Islam yang kelima, yang berarti melakukan syariat dari nabi lain itu dapat disebut wewenang, seperti para guru melaksanakan puasa Daud atau puasa yang dilakukan Nabi Daud. Islam itu rahmatan lil alamin. Yang disebut dengan Islam itu iman kepada zatnya Tuhan pencipta semua dalil. Bila sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hanya yang disyariatkan saja yang sama dengan beliau, akan tetapi imannya menyelisihi dengan yang diimani baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti surganya juga berbeda. Karena iman Islam itu menjadi pintunya surga, setelah iman salah iman tempatnya neraka. Semua nabi satu tauhid dan cara pembelajarannya mungkin berbeda-beda, akan tetapi tujuannya sama, kepada zatnya pencipta semua dalil. Kata-kata siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya. Ini benar adanya. Namun banyak yang gagal paham, bahkan dirinya sendiri yang dianggap sama dengan Tuhannya, karena mengenal dirinya sendiri tidak dengan benar dan bahkan dirinya sendiri diingkarinya atau dituhankan, karena keilmuannya hanya berguru sama syaitan atau iblis saja, atau tidak sampai ke baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Sayyidina Ali sebagai pintunya ilmu dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada ustadz berkata, ilmu makrifat tidak diajarkan Nabi, padahal sebelum ada perintah sholat 5 waktu itu yang diajarkan tentu pondasinya iman Islam. Makrifat atau pengetahuan tentang zatnya Tuhan pencipta semua dalil yang disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, rukun iman dan rukun Islam yang pertama kali itu iman kepada adanya zatnya Tuhan pencipta semua dalil. Rukun bersaksi atau bersyahadat itu wajib ada yang disaksikan oleh yang bersaksi. Kalau tidak demikian berarti menjadi saksi yang buta, bohong, dan dusta. Tentunya yang demikian mereka bukan atau tidak layak disebut umat Islam yang beriman Islam. Diri manusia ada dua sisi, jasmani dan rohani. Dalam ilmu tasawuf, ilmu yang ada di jasmani disebut syariat, meliputi tarekat. Keduanya disebut ilmu muamalah. Dalam pemahaman simbolnya, syariat dan tarekat diamalkan di simbol merahmu atau simbol merahnya manusia. Hakikat meliputi makrifat. Dalam keilmuannya tasawufnya disebut ilmu muhasafah. Dalam rinciannya, makrifat itu keilmuan yang ada di jiwa atau rasa dalam jiwa yang berhubungan atau berdekatan dengan ruh. Dalam simbol warnanya disebut putihmu, jiwamu.
ilmu hakikat ruhmu yang telah bersaksi dan berjanji kepadanya untuk dilaksanakan di kehidupan ini. Dari awal dilahirkan sampai akhir hayatnya agar tetap iman Islam dalam simbolnya berwarna hijau atau hijau itu lambang dari kehidupan. Agama itu tidak dapat dipisahkan dari dunia dan akhirat. Bila ada yang memahami agama hanya yang ada hubungan dengan akhirat saja, itu mereka gagal total memahami agama Islam atau Islam yang rahmatan lil alamin. Dalam memahami bagian dari diri para nabi ada perbedaannya yang kami telah bahas tadi. Dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dari istilah keilmuan tasawuf. Kalau di istilah Jawa ada saudara 45 pancer. Saudara 4 itu yang disebut jasmani atau yang berasal dari 4 nafsu atau 4 elemen api, angin, air, dan tanah sebagai bahan utama dasarnya manusia. Dan 5 pancer itu berasal dari Tuhan atau diciptakan langsung olehnya dengan istilah ditiupkan sampai ke jasad calon si bayi. Dan jangan nenek moyang orang Nusantara, zatnya Tuhan pencipta semua dalil tan kena kinoyo opo, atau zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat disamakan dengan apapun atau dengan semua makhluknya. Dan di lain nabi, ajaran tentang bagian diri manusia itu penyebutannya berbeda-beda. Itu mungkin itu menunjukkan bahwa ilmunya Tuhan pencipta semua dalil yang ada itu sangatlah luas dan maha berilmu. Orang-orang yang alergi dengan istilah yang dibawa nabi yang lain atau nabi yang sebelumnya, kemungkinan mereka tidak paham dengan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam soal tauhid Islam, apalagi mau mencari kesamaan ajaran dari nabi lain. Dan faktanya mereka hanya orang-orang yang ingkar atau menyelisihi seruan ayat Al-Quran dalam memahami zatnya, dan hanya iman satu sisi ayat ketuhanan saja dan ingkar sisi ayat yang lainnya, seperti yang digambarkan seperti Dajjal yang mempunyai mata sebelah atau hanya bertauhid bermata sebelah saja. Sabda baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, selama ada yang baca kalimat Allah, 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 dunia ini tidak akan kiamat. Ini juga perlu dipahami lebih mendalam, atau tidak sekedar membaca saja, karena anak TK pun dapat membacanya. Pastinya lebih sekedar dari membaca saja. Bila yang membaca yang dipuja atau disembah hanya berhala atau yang memperhalakan dirinya sendiri, apa jadinya? Dalam kenyataannya orang thariqah atau yang tingkatannya tarekat banyak yang beranggapan bahwa dirinya disamakan dengan Tuhannya, atau secara zahir batin mereka samakan dengan Tuhannya, karena dalam beragama mereka hanya dipahami dengan
hati atau pikirannya yang disebut jasmani. Jasad, pikiran, hati itu disebut jasmani. Sifatnya dapat dipahami atau dinyatakan dengan panca indera, dan yang dapat dipahami dengan jasmani itu hanya sebatas makhluk saja. Iman Islam itu wilayahnya rohani. Kalau di sana digambarkan seperti dewa Brahman atau dewa yang berkepala 4. Kalau di Jawa digambarkan atau disebut limo pancer, itu semua gambaran roh manusia yang ingin selalu sujud kepadanya. Itu pun setelah terbuka tirai penghijabnya, atau setelah mendapatkan keilmuannya, dan yang mempunyai wewenang membuka tirai penghijab itu wewenangnya Tuhan pencipta semua dalil yang mutlak atas wewenangnya. Selama ada Imam Al-Mahdi, mungkin dunia tidak akan kiamat. Kami katakan mungkin karena itu pun atas wewenangnya zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mutlak. Perjuangan Imam Al-Mahdi penuh dengan rintangan dan penderitaan. Nabi Nuh ditentang oleh kaumnya berserta anak istrinya, hanya dapat membawa 70 atau 80 orang ke dalam kapal atau perahunya, dan orang yang dicintai dibinasakan oleh banjir bandang. Coba bayangkan, di sisi lain beliau dapat mengiman Islamkan beberapa orang saja, dan pedihnya yang ia rasakan karena ditinggalkan orang dekat dan kaum yang tidak mau beriman Islam. Begitu juga dengan yang menimpa baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penyebab kewafatnya beliau ada unsur terracuni. Memang semua ajal itu dari Tuhan melalui malaikat penjabut roh atau nyawa. Begitu juga dengan Sayyidina Ali yang menjadi pintunya ilmu agama. Wafatnya dengan sebab akibat tertusuk pedang yang mengatasnamakan agama dengan pemahaman mereka yang salah kaprah, yang seperti yang disabdakan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman akhir akan ada orang yang membaca kitab suci Al-Quran tidak sampai ke kerongkongannya. Yang demikian mereka yang menyelisihi seruan ayat Al-Quran dan yang bertauhid bermata sebelah, yang digambarkan seperti Dajjal bermata sebelah. Begitu juga dengan cucunya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang wafatnya dengan tidak wajar. Sayyidina Hasan, konon katanya para ustadz juga terracuni, sedangkan Sayyidina Husain terhujani anak panah dan dipenggal kepalanya. Kejadian itu dipandang di Padang Hodirhum, dan konon kabarnya kepalanya masih segar tersimpan di Museum Mesir. Dan Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 pada hari Jumat Ramadan, dan tepat
pada kejadian Sayyidina Ali tertusuk pedang dan menjadi penyebab wafatnya beliau, dan proklamasi dibacakan jam 10 dan kejadian 10 Muharram Sayyidina Husain dihujani anak panah dan dipenggal kepalanya, dan 17 Agustus atau 1945 itu gambaran secara rinci yang ada pada diri manusia masing-masing, dan sudah kami bahas berulang di video sebelumnya. Begitu juga atas pengorbanan para perjuang kemerdekaan Indonesia, alih-alih mendapatkan penghargaan yang khusus malah dicelah, dilecehkan oleh yang menikmati hasil jerih payah atas perjuangan beliau-beliau pahlawan untuk kemerdekaan anak cucu bangsa ini, malah dibilang bukan orang Islam atau kafir hanya dengan cara berpakaiannya saja tidak sama dengan mereka. Apakah pakaian itu jaminannya orang yang beriman Islam? Kalian sendiri itu bukan umatnya, umat yang iman Islam. Kalian hanya para pengikut bertauhid bermata sebelah yang digambarkan oleh yang dibesarkan oleh negara yang bersifat penjajah, dan agar umat manusia berpecah belah dan mudah dijajahnya. Memang zaman sekarang penjajahan tidak menggunakan fisik kayak zaman dulu kala yang dialami para simbah atau nenek atau kakek kita. Camkan itu, bila negara ini setelah dibagi-bagi oleh mereka yang serakah oleh kekuasaan, kalian tidak akan dapat menghindarnya. Terjadi apa tidaknya, kita hanya dapat bergantung atas kuasanya, akan tetapi kita juga diwajibkan berusaha, dan sabda baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di zaman yang akan datang akan ada yang membawa panji merah putih menuju ke barat. Kalau itu tidak ada yang berjuang, apa mungkin akan terjadi yang seperti itu? Bila merah putih telah sampai ke barat, dunia akan terang benderang, atau yang disebut habis gelap terbitlah terang, dan Islam akan mencapai puncaknya, atau yang disebut Islam yang benar-benar rahmatan lil alamin. Cerita Imam Al-Mahdi di lain agama yang dibawa Nabi pun ada, dan disebut namanya berbeda, karakter dan secara cerita benang merahnya sama. Kalau di Nusantara ada cerita Sabdo Palon Nagih Janji, begitu juga dengan Jongko Joyoboyo yang Kediri akan jadi kali, tempat transportasi, atau yang sekarang lagi dibangun bandara. Kali atau sungai zaman dulu itu sebagai jalan
atau penghubung antara kota dan dalam hal ekonomi. Bila ada salah kata, semua yang kami bahas ini mohon maaf. Wassalam.